Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masa awal reformasi atau masa transisi dari era Orde Baru ke era reformasi. Lantas apa yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi di Indonesia lahir setelah negara kita mengalami krisis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari krisis ekonomi, politik, hukum, krisis kepercayaan kepada pemerintah, dan bahkan krisis kebutuhan pokok. Adanya krisis yang sangat parah pada akhir periode Orde Baru mendorong munculnya gerakan mahasiswa dan rakyat yang menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Membahas awal periode reformasi, maka kita akan bahas tentang pergolakan akhir masa Orde Baru, yang meliputi, pertama, terjadinya krisis multidimensional, kedua, tuntutan reformasi, gerakan reformasi, dan berakhir pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Krisis multidimensional adalah krisis yang terjadi pada berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, krisis ekonomi, yaitu krisis yang berawal dari adanya krisis moneter di Thailand dan beberapa negara lainnya. Krisis tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya harga sembako, macetnya dunia usaha, hingga meningkatnya jumlah pengangguran. Kedua, krisis sosial. Terkait dengan krisis di bidang ekonomi, krisis sosial yang terjadi diantaranya adalah meningkatnya tindak kriminal, terjadinya kerusuhan dan penjarahan, serta meningkatnya kecemburuan sosial. Tiga, krisis di bidang politik. Munculnya dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan, kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu 1997, serta pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya, menyebabkan terjadinya krisis di bidang politik. Selanjutnya, krisis hukum adalah adanya intervensi terhadap pejabat kehakiman oleh pemerintahan. Hukum dijadikan alat pembenaran penguasa hingga maraknya rekayasa dalam proses peradilan. Dan terakhir adalah krisis kepercayaan. Kepercayaan rakyat pupus. Ketidakmampuan pemerintah membangun kehidupan politik yang demokratis dan menegakkan supremasi hukum, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan, menyebabkan rakyat tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Krisis multidimensional yang terjadi memunculkan adanya tuntutan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa, beberapa tokoh bangsa, dan juga masyarakat pada umumnya. Ada 6 agenda reformasi yang utama. Di antaranya adalah suksesi kepemimpinan nasional atau penggantian kepemimpinan nasional. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Tuntutan reformasi terutama dipelopori oleh para mahasiswa, atau kita sebut saja sebagai gerakan reformasi mahasiswa. Gerakan reformasi mahasiswa terjadi di kota-kota besar di seluruh Indonesia, di antaranya di Jakarta. Aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada Kamis 19 Februari 1998.
Menyusul kemudian aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti. Dalam demonstrasi tersebut, terjadilah tragedi Trisakti. 4 mahasiswa tewas sebagai pahlawan reformasi. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Di Yogyakarta, aksi mahasiswa diawali dengan dibuatnya tenda-tenda keprihatinan. 5 Mei 1998, mahasiswa Universitas Gadjah Mada mulai bergerak menyampaikan protes. Dan puncaknya pada tanggal 8 Mei 1998, demonstrasi terjadi di daerah Jalan Kejayan. Pada demonstrasi tersebut, gugur sebagai pahlawan reformasi adalah Moses Gatotkaca. Di Surabaya, pergerakan mahasiswa dibagi ke dalam 4 distrik dan Gedung Grahadi menjadi titik kumpul pergerakan di Surabaya. Selain dilakukan oleh mahasiswa, pergerakan massa di Surabaya juga diikuti, melibatkan berbagai unsur seperti buruh dan petani. Beberapa orang hilang dan sampai sekarang tidak kembali. Semakin hebatnya gerakan menuntut reformasi, semakin derasnya tuntutan agar Soeharto mengundurkan diri, maka Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Kairo. Soeharto kemudian bertemu dengan Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya pada 15 Mei 1998. Pada 16 Mei 1998, Presiden Soeharto bertemu dengan pimpinan DPR, Harmoko. Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia. Soeharto menanggapi dengan menyatakan dilanjutkannya reformasi dan juga melakukan revisi reshuffle kabinet dengan membentuk kabinet reformasi. Namun sayangnya 14 menteri yang tergabung dalam kabinet reformasi tersebut mengundurkan diri secara bersama-sama. Hal inilah yang membuat Soeharto sangat terpukul. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Presiden Soeharto mengumumkan Wakil Presiden B.J. Habibie yang akan melanjutkan masa jabatan Presiden. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ketika Presiden berhalangan, maka pemerintahan akan dilanjutkan oleh Wakil Presiden. Ini beberapa gambar mengenai berbagai peristiwa reformasi. Nah, bagaimana kelanjutan dari gerakan reformasi Indonesia? Siapa kepala negara yang memimpin pada era reformasi dan berbagai kebijakan yang diambilnya? Bagaimana dampak dari gerakan reformasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia? Dan apakah gerakan reformasi dengan 6 agenda reformasi sudah terwujud pada saat sekarang? Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.